Selamat datang di channel Ulfa Aulia. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa di-subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 3, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Dayan Hasanuddin untuk melakukan presentasi. Adapun materi yang akan kami presentasikan yaitu tinjauan kebijakan publik. Sebelum memulai presentasi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang tergabung dalam kelompok 3 yang ikut serta dalam pembuatan hasil resume dari tugas mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik ini. Pertama, Ulfa Aulia dengan NIM 2011007. Selanjutnya, Tami Nurwahidah dengan NIM 2011006. Kemudian, Sri Nadila dengan NIM 2011008. Berikut 11 pembahasan dalam materi tinjauan kebijakan publik. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kebijakan publik. Di sini bisa dibaca, Daun seorang ahli, ia menjelaskan bahwa secara etimologis istilah kebijakan atau polis berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta, dan Latin. Selanjutnya, dalam menerangkan bahwa akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanskerta yaitu polis, negara, kota, dan dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi politia, negara, dan akhirnya dalam bahasa Inggris politie, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Agar pengertian tersebut dapat dipahami secara lebih komprehensif, perhatikan 3 penjelasan si Gandilaga berikut ini. Para ahli seperti Islami dan Santoso juga menyampaikan pendapatnya mengenai kebijakan publik. Berikut penjelasannya. Berikut pendapat para ahli mengenai konsep dan konseptual kebijakan publik. Berikut tujuan-tujuan penting dari kebijakan publik pada umumnya yang ditegaskan oleh Hogarth. Berikut seorang ahli bernama Chayden. Ia merumuskan ruang lingkup kebijakan publik yang ia kutip dari buku Toha tahun 1997, halaman 71. Untuk melakukan suatu analisis kebijakan publik dapat dilakukan beberapa pendekatan. Pendekatan yang pertama, pendekatan empiris, yang kedua, pendekatan evaluatif, dan yang ketiga, pendekatan normatif. Berikut penjelasan mengenai metode dan langkah-langkah dalam menganalisis suatu kebijakan publik. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu model-model kebijakan publik. Di sini Dunn mengemukakan bahwa model kebijakan adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari kondisi masalah yang disusun untuk tujuan tertentu. Dunn juga mengemukakan beberapa model-model kebijakan, seperti deskriptif, normatif, verbal, simbolis, prosedural, dan pengganti dari perspektif. Berikut penjelasan dari model-model yang diungkapkan oleh Dunn. Berikut unsur-unsur dari sistem kebijakan publik. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu analisis kebijakan publik. Tujuan analisis kebijakan publik adalah menyediakan para pengambil keputusan untuk informasi yang dapat digunakan untuk menguji pertimbangan-pertimbangan yang mendasari setiap pemecahan masalah-masalah praktis. Dunn mengungkapkan analisis kebijakan pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan yang bersifat perspektif dan deskriptif. Pada slide ini juga tertera Dunn yang mengungkapkan contoh perubahan ketika analisis kebijakan publik diterapkan.
Terdapat beberapa model yang dapat dijadikan kriteria untuk implementasi kebijakan publik. Yang pertama, model elit. Berikut penjelasannya. Selanjutnya, model kelompok. Kemudian, model kelembagaan dan model proses. Selanjutnya, penjelasan model rasionalisme. Kemudian, penjelasan model instrumentalisme. Selanjutnya, penjelasan model sistem. Dan kita masuk pada pokok pembahasan yang keempat, yaitu implementasi kebijakan publik. Pengertian implementasi kebijakan secara sederhana dirumuskan oleh Wahab sebagai suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekret presiden. Berikut penjelasan pendapat para ahli mengenai implementasi kebijakan publik. Seorang ahli bernama Edwards mengemukakan bahwa implementasi kebijakan akan berhasil apabila terdapat 4 faktor kritis yang mendukung, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi. Kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu manajemen publik. Manajemen menurut Waldo merupakan rangkaian tindakan untuk mencapai hubungan kerjasama yang rasional dalam sistem administrasi. Sedangkan menurut Carnes dan O'Donnell, manajemen merupakan pelaksanaan suatu hal dengan memanfaatkan bantuan orang lain. Berikut beberapa fase revolusi perkembangan manajemen beserta penjelasannya. Berikut 4 bentuk manajemen pemerintah. Titik tolak pembangunan manajemen publik dalam organisasi pemerintahan melalui pembaharuan manajemen ialah mewujudkan keseimbangan baru antara peranan pemerintah dan peranan masyarakat yang diformulasikan dalam konsep reinventing government. Menurut Osbar dan Galber dalam Subritma tahun 1999, 33-34, konsep reinventing government meliputi sebagai berikut yang terdapat dalam slide. Berikut penjelasan mengenai faktor yang melatar belakangi pentingnya peranan pemerintah. Pada slide ini kita memasuki pokok pembahasan yang keenam, yaitu kebijakan memangkas birokrasi. David Osborne dan Peter Plesik 2001 dalam bukunya Memangkas Birokrasi, 5 strategi menuju pemerintahan wirausaha memberi peta panduan bagi para pembaharu dan pemikir politik untuk memberikan pembaharuan organisasi pemerintah menuju pemerintahan wirausaha. Pada slide ini juga dijelaskan mengenai memangkas birokrasi menurunkan 5 strategi 5Cs untuk memperbaharui organisasi pemerintah. Bisa dilihat penjelasannya pada slide. Dalam slide ini akan dijelaskan mengenai beberapa konsep dalam penataan kembali birokrasi. Kita masuk pada pokok pembahasan yang ketujuh, yaitu pelayanan publik. Berikut penjelasan mengenai konsep pelayanan publik. Ada hal yang perlu dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas pelayanan, yaitu pembagian kerja atau diferensiasi. Berikut 3 penjelasannya. Kita masuk pada pokok pembahasan yang ke-8, yaitu mengenai kebijakan pelayanan umum. Di sini langsung to the point, terdapat unsur-unsur pokok dalam pelayanan publik yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, strategi atau rencana. Yang kedua, struktur. Ketiga, sistem. 4, staff. 5, skill. Dan 6, share value subordinate goals. Salah satu cara untuk menyajikan pelayanan prima kepada masyarakat
adalah dengan menyajikan pelayanan dengan mengimplementasikan sendi-sendi pelayanan. Sendi-sendi tersebut adalah sebagai berikut. Dalam prinsip pelayanan publik, kepuasan pelanggan sangat dipengaruhi oleh perilaku aparat yang memberikan pelayanan kepada pelanggan. Perilaku aparat biasanya tercermin dalam sebuah senyum. Senyum yang dimaksud di sini adalah sebagai berikut. Adapun dimensi atau atribut yang harus diperhatikan dalam perbaikan kualitas pelayanan menurut Gaspers adalah sebagai berikut. Kita berlanjut pada pokok pembahasan selanjutnya, yaitu pengukuran pelayanan publik. Aspek-aspek yang diperlukan dalam pengukuran mutu pelayanan suatu jasa menurut Gaspers harus didasarkan pada hal-hal berikut. Berikut penjelasannya. Dan kita sampai pada pokok pembahasan yang terakhir, yaitu prinsip-prinsip dalam pelayanan publik. Materi tinjauan kebijakan publik ini diambil dari buku yang ditulis oleh Sahya Anggara pada tahun 2012 dengan judul Ilmu Administrasi Negara yang diterbitkan di Bandung oleh Pustaka Setia. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di presentasi berikutnya.